Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah fid dunya wal akhirat, insyaallah. Baik, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami yang berjudul Dinasti Bani Umayyah, Sejarah dan Pengembangan Keilmuan. Adapun rekan saya Ahmad Ihsan Himawan dan Andi Nurisra Dewi Oktaviani. Langsung saja, materi pertama akan dibacakan oleh Andi Nurisra Dewi Oktaviani. Latar belakang lahirnya dinasti Umayyah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah ini dilatar belakangi oleh peristiwa tahkim pada perang Siffin. Nama Daulah Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, yaitu salah seorang pemimpin kabilah Quraisy di zaman Jahiliyah. Pada dasarnya Bani Umayyah sudah sangat lama berkeinginan untuk menjadi khalifah, tetapi mereka belum berani menampakkan keinginannya itu. Barulah setelah meninggalnya Umar, mereka menyokong atau mendukung pencalonan Utsman sebagai khalifah dalam musyawarah yang dilakukan oleh 6 orang sahabat. Di masa inilah Muawiyah mencurahkan segala tenaga dan kemampuannya untuk memperkuat dirinya dan menjadikan daerah Syam sebagai pusat kekuasaannya. Sejak saat itulah Bani Umayyah mulai meletakkan dasar-dasar untuk menegakkan Khalifah Umayyah. Di masa Khalifah Utsman bin Affan yang merupakan salah seorang anggota klan Bani Umayyah, Muawiyah dikukuhkan menjadi gubernur di Syria, sehingga tercapailah kekuasaan Bani Umayyah atas orang-orang Quraisy di zaman Islam, sebagaimana pernah mereka alami di zaman Jahiliyah. Ketika Khalifah Utsman terbunuh, Muawiyah masih tetap memegang kekuasaan di sana. Tragedi kematian Utsman bin Affan selanjutnya dijadikan dalih untuk mewujudkan ambisinya. Muawiyah dan pengikut menuntut kepada Khalifah Ali. Mereka menuntut agar dapat menyerahkan para pembunuh Utsman kepada mereka. Karena tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka pihak Muawiyah menjadikannya sebagai alasan untuk tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan memisahkan diri dari pemerintah pusat. Karena kebuntuan tersebut, pecahlah pertempuran antara kedua belah pihak. Perang saudara pertama dalam sejarah peradaban Islam terjadi pada zaman fitnah besar. Peperangan ini berlangsung imbang sehingga kedua belah pihak, perang antara kubu Muawiyah dan Ali akhirnya mereda, sehingga kedua belah pihak sepakat untuk bertemu di meja perundingan melalui tahkim. Khalifah Bani Umayyah. Adapun Khalifah Bani Umayyah adalah 1. Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, 3. Muawiyah bin Yazid, 4. Marwan bin Al-Hakam, yang kelima Abdullah Malik bin Marwan, yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz, yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik bin Marwan, yang kesepuluh Hisham bin Abdul Malik, yang kesebelas Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik, yang kedua-belas Yazid An-Naqis bin Al-Walid, yang ke-13 Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik, dan yang terakhir Marwan bin Muhammad. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Umayyah. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Umayyah yaitu 1. Ilmu agama. Sebenarnya ilmu-ilmu agama sudah diminati sejak zaman kekhalifahan Rasyidin. Namun di masa dinasti Umayyah, jenis keilmuan ini berkembang amat pesat. Banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengembara untuk berdakwah. Di pelosok-pelosok negeri itulah berdiri berbagai pusat kajian Islam yang mempelajari Al-Quran, hadis, dan fikih. Pusat-pusat kajian Islam itu terdapat di Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Fustat, hingga Damaskus. Di antara ilmu-ilmu agama yang berkembang adalah ilmu qiraat atau seni membaca Al-Quran, serta ilmu tafsir. Tokoh-tokoh di bidang qiraat dan tafsir adalah Nafi bin Abdurrahman dan lain-lain. Yang kedua, ilmu filsafat. Filsafat Islam pertama kali muncul pada masa Daulah Umayyah dimulai dengan penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab.
Salah satu ilmuwan muslim dalam bidang filsafat yang sangat terkenal adalah Al-Farabi yang menyetujui dan mengembangkan logika Aristoteles. Al-Farabi menciptakan titik balik sejarah pemikiran filsafat Islam dan salah satu karyanya adalah Ihsab al-Ulum atau perhitungan ilmu. Yang ketiga adalah ilmu kedokteran. Ilmuwan dalam bidang kedokteran yang terkenal adalah Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Ia dikenal sebagai peletak dasar-dasar teknik ilmu bedah modern dan juga mampu menciptakan alat bedahnya sendiri. Ilmuwan lain dalam bidang kedokteran adalah Abu Al-Abbas An-Nabati yang mengelompokkan tumbuh-tumbuhan berdasarkan nama, spesies, dan tempat tumbuhnya. An-Nabati juga menulis Al-Jami' fi Adawiyah Al-Mufrada dan membuat daftar obat-obatan sederhana dalam bahasa Persia, Latin, dan Berber menurut susunan abjad. Yang keempat, ilmu kimia. Perkembangan ilmu kimia ditandai dengan munculnya beberapa ahli kimia seperti Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas dan As-Sibai. Yang kelima, ilmu fisika. Salah satu ahli fisika dari Bani Umayyah adalah Ibnu Bajjah yang mengatakan bahwa selalu ada reaksi pada setiap aksi. Teori ini sangat berpengaruh pada fisikawan setelahnya, termasuk Newton dan Galileo. Selain itu, Ibnu Bajjah juga sangat berjasa dalam pengembangan psikologi Islam. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.